Selamat datang di kampus Universitas Pertahanan. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam mesin diesel elektrik Siemens Slow Speed buatan Jerman 1981 dengan tipe 209-1300 kelas cakra. Nanggala dilengkapi persenjataan berupa 14 buah torpedo dengan sistem kendali senjata combat management system modern. 40 tahun berkiprah, Nanggala dinyatakan on eternal patrol di Laut Utara Bali pada 24 April 2021. USS Nautilus SSN 571 adalah kapal selam bertenaga nuklir pertama di dunia yang menyelesaikan transit di Kutub Utara pada 3 Agustus 1958. Nautilus dinonaktifkan pada tahun 1980 dan ditetapkan sebagai National Historic Landmark tahun 1982. Nautilus diabadikan sebagai kapal museum di perpustakaan dan Museum Angkatan Laut di Groton yang menerima sekitar 250.000 pengunjung per tahun. Dimensi dan performa Nanggala dengan panjang 59 meter dan daya 5.000 horsepower memiliki jangkauan jelajah maksimum 15.000 km. Sedangkan Nautilus dengan panjang 97 meter dan daya 35.000 horsepower memiliki jangkauan jelajah essentially unlimited. Mengacu pada strategi pertahanan laut negara, Indonesia memiliki medan pertahanan perlawanan utama dan penyangga. Dibutuhkan alutsista yang mampu menjangkau wilayah kedaulatan negara yang dijabarkan melalui Grand Strategi Indonesia Navy sebagai berikut. Means mencakup elements of national power, yakni sumber daya alam, geografi, dan demografi, baik melalui rencana tata ruang wilayah atau RTRW, logistik wilayah, dan analisa daerah operasi atau ADO. W. Melalui pemberdayaan wilayah pertahanan laut atau Dawilhanla, merupakan upaya menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sishanta. Melalui upaya membangun, memelihara, meningkatkan, dan memantaukan pembinaan potensi maritim. N. Dengan target mengelola kedaulatan negara, mempertahankan wilayah NKRI, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah laut, maka dibentuk sistem pertahanan laut sesuai dengan UU RI nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Penggunaan reaktor nuklir mengimplementasikan sistem pertahanan berlapis, sistem proteksi fisik, dan sistem safeguard sesuai dengan PP RI nomor 43 tahun 2006. Studi komparasi dilakukan terhadap kapal selam mesin diesel elektrik dan kapal selam berpropulsi nuklir. Berikut penulis sajikan dua jenis kapal selam, yakni KRI Nanggala 402 sebagai kapal selam mesin diesel elektrik dan USS Nautilus SSN 571 sebagai kapal selam berpropulsi nuklir. Berikut merupakan anatomi kapal selam berpropulsi nuklir menggunakan PWR sebagai sumber tenaga pemutar turbin utama yang menggerakkan baling-baling serta motor elektrik pengisi baterai. Sedangkan anatomi kapal selam mesin diesel elektrik terletak pada mesin diesel elektrik Siemens Slow Speed dengan generator 4 mesin diesel MTU. Perhitungan kebutuhan bahan bakar kapal selam mesin diesel elektrik dan propulsi nuklir menggunakan formulasi di atas, dengan melibatkan variabel horsepower, maksimum continuous rating, dan specific fuel oil consumption. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa KRI Nanggala membutuhkan BBM 33 ton atau uranium sebesar 0,048 kg. Sedangkan Nautilus membutuhkan 128 ton BBM atau uranium 0,1 kg. Berikut perhitungan emisi berdasarkan reaksi kimia karbon dan oksigen. Berdasarkan jumlah C, jumlah mol C, dan jumlah mol CO2 dalam 1 ton BBM, jumlah CO2 yang terbentuk yakni 3,16 ton.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa KRI Nanggala dengan BBM 33 ton menghasilkan emisi 106 ton, sedangkan USS Nautilus dengan uranium 0,1 kg tidak menghasilkan emisi. KRI Nanggala dengan mesin diesel elektrik dan bodi ramping sangat lincah bermanuver dengan sudut derajat yang cukup tajam, lebih senyap dan sulit dideteksi. Selain logistik, awak kapal Nanggala tercukupi yang memiliki snorkel untuk suplai udara dari luar sehingga tidak perlu muncul di permukaan. Dari sisi kelemahan, KRI Nanggala memiliki keterbatasan durasi menyelam, yakni baterai hanya bertahan 2 hari, sehingga mengharuskan untuk muncul di permukaan. Dan hal ini menyebabkan rentan deteksi dan serangan musuh. Dari sisi lingkungan, mesin diesel elektrik kurang efisien dan high carbon emission. Meski demikian, berbagai negara pengguna kapal selam berpropulsi nuklir seperti Amerika Serikat tetap menggunakan kapal selam mesin diesel elektrik. Modernisasi alutsista pertahanan perlu dilakukan oleh Indonesia. USS Nautilus berpropulsi nuklir dapat digunakan 20 hingga 30 tahun. Dengan masa operasi selama 6 bulan tanpa pengisian bahan bakar, suplai oksigen dan air bersih diperoleh dari pemrosesan air laut. Bodinya yang besar mampu menampung berbagai jenis persenjataan, lebih efisien dan low carbon emission. Kelemahan reaktor nuklir yang sangat noise menyebabkan mudah dideteksi sonar pasif kapal musuh. Suplai logistik awak kapal yang terbatas dan bodi kapal yang besar membuatnya kurang lincah dalam bermanuver. Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Hossam Gabar et al. Yang berjudul Analysis of Nuclear Renewable Hybrid Energy System for Marine Ships tahun 2021. Dilakukan penelitian terhadap kapal laut Baltic Sunrise jenis oil tanker buatan Hyundai Heavy Industries Korea. Baltic Sunrise memiliki nomor International Maritime Organization 9307633. Dengan dimensi panjang kapal 300 meter, studi ini mempertimbangkan kapal selama perjalanan 3 bulan, dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2019, yang akan dimulai dari Al-Basrah Oil Terminal Irak, berakhir di Pulau Bukom, Singapura. Rute ini akan berhenti pada beberapa tempat, antara lain Ain Sokhna Mesir, Side Kirai Mesir, dan Rotterdam, Belanda. Gambar rute dihasilkan dari Fleetmoon dan digambar oleh Google Maps. Kecepatan kapal marine selama berlayar berbeda di setiap posisi yang ditunjukkan pada bar berikut ini. Berikut dipaparkan variabel bebas penelitian ini dengan merujuk konsep tujuan Nuclear Renewable Hybrid Energy System untuk kapal marine yang terdiri dari MRS, panel surya PV, turbin angin, sistem cadangan energi, controllers, konverter AC/DC, dan DC/AC. Sedangkan variabel terikat mencakup 4 case. Case pertama, bahan bakar fosil sebagai basis sistem energi dengan total diesel generator 100%. Case kedua, yakni energi terbarukan dan fosil sebagai basis sistem energi dengan fosil 95%, angin 1,4%, dan solar 3,7%. Primary load electricity consumption seluruh case 95,3%. Case ketiga, dengan sistem energi nuklir MR electricity production 100%. Deferable load electricity consumption seluruh case 4,7%. Terakhir, case 4 sebagai sistem energi hibrida, Nuclear Renewable Hybrid Energy System dengan nuklir 95%, angin 1,4%, dan solar 3,6%. Kebutuhan energi based on hal berikut dengan metode ITTC57 dan grafik data series Gertler. Beberapa KPI spesifik, NPC, COE, GHG, dan software Homer Pro. Grafik menunjukkan untuk case wise NPC dan COE. Case 4 menjadi urutan pertama dengan 0,231 USD per kWh dan 271 million USD. Disusul oleh case 3, case 2, dan case 1. Sedangkan grafik case GHG emission, case 3 dan case 4 bebas dari emisi karbon monoksida, sulfur dioxide, unburned hydrocarbons, nitrogen oxide, particulate matter, dan carbon dioxide. Selanjutnya, grafik case wise NPC dan COE with CO2 emission penalty.
dengan case 4 urutan pertama dengan disusul oleh case ketiga dengan 0,236 USD per kWh dan 276 million USD. Dan terakhir, case wise NPC dan COE with excess energy utilization, case 3 dan case 4 masih memimpin terhadap tingginya case 1 dan case 2. Dan pada akhirnya, hasil teratas efisiensi dan emisi sebagai berikut. Di urutan pertama, grid nuklir dan EBT disusul nuklir seluruhnya, grid fosil dan EBT disusul fosil seluruhnya. Dari sisi efisiensi dan tingkat emisi, kapal selam berpropulsi nuklir lebih unggul. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Hossam Bar et al, di mana dari sisi ekonomi, bahan bakar nuklir mampu menghemat 1.007 USD per kWh. Dari sisi lingkungan, net zero emission mampu dicapai oleh nuklir, sedangkan bahan bakar fosil masih di taraf 57.000 mt per year untuk CO2 emission. Hal ini dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam Paris Agreement yang mengurangi temperatur 2 derajat Celcius sebagai upaya menurunkan emisi global. Diharapkan kapal selam berpropulsi nuklir masuk rencana strategi pertahanan dan kebijakan terkait. Selain untuk kedaulatan negara, upgrading alutsista juga meningkatkan kualitas SDM melalui transfer knowledge, seperti mengirimkan tenaga ahli PT PAL ke negara produsen. Demikian penelitian ini, terima kasih dan sampai jumpa.